Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Kirhamalisti dari kelas D3TT 4304. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman praktikum SKO hari ini tentang pengenalan sistem komunikasi optik. Nah, pada kabel optik itu saluran transmisi terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Nah, untuk mentransmisikan data tersebut melalui media berupa cahaya. Nah, untuk mengirimkan data tersebut ke tempat lain dengan waktu yang sangat cepat, dan juga pada sistem komunikasi optik, informasi diubah menjadi sinyal listrik, kemudian diubah lagi menjadi optik atau cahaya, kemudian akan diterima oleh penerima berupa data. Nah, untuk kelebihan dari sistem serat komunikasi optik yaitu memiliki bandwidth atau pita yang sangat lebar. Yang kedua, ukuran sangat kecil dan murah sehingga mudah dalam penanganan dan instalasi. Tetapi pada kekurangannya untuk serat komunikasi itu mahal gitu untuk instalasinya sepertinya. Terus cahaya tidak terpengaruhi oleh derau elektris maupun medan magnetis. Yang keempat, kabel serat terjamin keamanannya karena lapisan-lapisan dari kabel serat optik tersebut sangat tebal. Yang kelima, tidak terdapat tegangan listrik, maka tidak akan terjadi ledakan ataupun percikan api. Nah, kemudian ada kekurangan dari serat optik. Yang pertama, kurang tahan terhadap tekanan mekanis dibandingkan kabel tembaga, karena untuk sudut tertentu, kabel serat optik itu dalamnya pasti akan patah karena kan terbuat dari kaca. Yang kedua, relatif sulit untuk instalasinya. Yang ketiga, tidak dapat menyalurkan energi listrik. Dan keempat, harga relatif mahal. Nah, kemudian ada bagian-bagian di dalam kabel serat optik tersebut. Yang paling dalam itu ada core. Kemudian dilindungi oleh cladding dan coating, kemudian serabut-serabutnya strengthening fiber, dan lapisan paling luar yaitu kabel jaket. Nah, untuk core itu berfungsi untuk menyalurkan cahaya dari satu ujung ke ujung yang lainnya. Kemudian ada cladding berfungsi untuk cermin, yaitu memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lain si cahaya tersebut yang membawa data. Kemudian ada coating atau pelindung sebagai pelindung mekanis yang melindungi serat optik dari kerusakan. Kemudian ada strengthening atau serat-serat yang ada pada kabel optik berfungsi sebagai serat yang menguatkan bagian dalam kabel. Kemudian ada yang paling luar yaitu jaket sebagai pelindung keseluruhan bagian dalam kabel serat optik dari air dan juga debu. Nah, jenis-jenis kabel optik itu ada 3. Yang pertama single mode fiber, multi mode fiber, dan juga ada graded index multimode. Nah, kalau misalkan single mode fiber itu ukurannya lebih kecil daripada multi mode fiber. Kemudian untuk indeks biasnya itu lurus, tidak memantul-mantul. Maksudnya mantul atas bawah. Nah, kalau misalkan multi mode fiber itu mantul atas bawah dan bisa mengirimkan data secara bersamaan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada graded index multimode, merambat karena jadi si merambatnya tuh kayak lingkaran gitu loh, mantul-mantul gitu. Tetapi untuk graded index multimode itu harganya lebih mahal karena proses pembuatannya lebih sulit. Nah, sekian dari jurnal SKO modul 1 hari ini. Untuk kritik asistennya untuk saat tanya jawab ada beberapa yang memang kurang baik dalam menjelaskan dan juga kurang jelas. Terus untuk praktikumnya sudah baik dalam menjelaskan dan sudah membuat kami mengerti untuk memahami materi tersebut dan mudah dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.